wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Katuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Ya. Baik, untuk memulai pelajaran kali ini, langkah baiknya kita mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang statistika. Ini mungkin baru pertama didapat di waktu SMP. Mungkin SD belum mendapatkan materi statistika. Barangkali ya, mungkin ada yang sudah tahu statistika itu apa? Pengolahan data. Ya, pengolahan data. Pada semester 1 yang lalu kita telah belajar tentang himpunan. Himpunan itu sama tentang data. Cuma bedanya kalau himpunan itu hanya menghimpunkan. Misal himpunan siswa yang gemar pelajaran matematika. Cuma seperti itu. Kalau statistika datanya itu diolah sampai disajikan. Bisa dilihat di layar. Yang belakang kelihatan? Data Pak. Coba dibacakan, Mbak Ismuna. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan dan akhirnya mempresentasikan data. Ya, jadi statistika itu tentang data, dari merencanakannya, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan hingga mempresentasikan. Jadi tujuan akhirnya itu mempresentasikan atau menyajikan. Jadi berkaitan dengan tujuan pembelajaran kali ini, Bapak harap nantinya kita dapat memahami cara menyajikan data, bentuk-bentuk penyajian data. Barangkali ada yang ingin ditanyakan tentang data sebelum Bapak lanjutkan? Ya, Tina. Apakah data itu hanya berupa angka, Pak? Ya, data itu bisa berupa angka, bisa berupa non angka. Contoh data yang berupa angka itu misalnya data nilai matematika siswa kelas 7A. Itu kan berupa angka semua. Misalnya nilainya Mbak Alun itu 90, nilainya Mbak Nanda 80 dan seterusnya. Itu berupa angka. Tapi ada juga yang bukan berupa angka. Seperti contoh data hobi siswa kelas 7A. Misal Mbak Alun hobinya memasak, Mbak Nanda hobinya menggambar, misal. Jadi kan itu bukan berupa angka. Seperti itu ya Mbak Ina. Ya, makasih, Pak. Ya, kemudian data. Kita dari tadi membicarakan tentang data. Sebenarnya data itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu datum, yang berarti keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Jadi data itu berisi tentang kumpulan informasi yang diperoleh dari narasumber. Ada beberapa cara untuk memperoleh data atau mengumpulkan data. Yang pertama ada wawancara, yang kedua kuesioner, dan yang ketiga observasi. Untuk wawancara, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Seperti contoh, misalnya Bapak ingin mencari tahu informasi tentang hobi siswa kelas 7A ini, maka Bapak akan mewawancarai siswa satu persatu. Kemudian yang kedua kuesioner, yaitu angket atau angket, yaitu cara mengumpulkan data dengan data pertanyaan kepada narasumber, yaitu dengan cara memberi data pertanyaan baik berupa kertas atau media lainnya kepada narasumber untuk diisi. Dan yang ketiga observasi, yaitu cara pengumpulan data dengan mengamati objek atau kejadian, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung. Ya, dari cara pengumpulan data ini, setelah data terkumpul, maka data itu akan disajikan. Ada yang tahu kenapa data itu disajikan? Untuk mempermudah penyampaian informasi. Ya, data itu perlu disajikan untuk mempermudah penyampaian informasi. Seperti contoh,
Misal ada data nilai ulangan matematika siswa kelas 7A. Ini adalah data yang telah disajikan. Lebih mudah untuk menyampaikan informasinya dibandingkan dengan data yang masih mentah. Misalnya ada nilai 50, cuma ditulis 50, 60, 70 dan seterusnya. Itu masih membingungkan. Sedangkan ini sudah memahamkan untuk yang melihat data ini sehingga dapat menerima informasinya. Kemudian ada beberapa teknik penyajian data. Yang pertama tabel dan yang kedua diagram. Untuk diagram sendiri ada 3, yaitu diagram batang, garis, dan lingkaran. Ya, ini merupakan contoh diagram, contoh tabel dalam penyajian data. Ada nilai dan ada banyak siswa. Misal nilainya 50, banyak siswanya ada 4. Nilainya 60, banyak siswanya ada 6. Dan seterusnya. Tabel ini mungkin yang termudah karena kita hanya memasukkan nilai-nilainya saja. Kita masuk ke diagram batang. Sekarang kita akan mencoba mengubah dari tabel menjadi diagram batang. Dari diagram batang kita butuh garis vertikal dan garis horizontal. Untuk garis vertikal sebagai frekuensi dan garis horizontal sebagai nilai. Dari tabel kita tahu nilainya itu 50, 60 dan seterusnya. Dan sini 50, 60, 70, 80, 90. Untuk frekuensi itu banyak siswanya sama saja. Itu ada 3. bukan, berarti yang terbanyak itu kan 6. 7. Ayo 7. Berarti sampai 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang kita lihat dari nilai 50 banyak siswanya ada berapa? 4. Ada 4. Kita hubungkan menggunakan titik. Ya. Kemudian kita gambar batangnya karena kita akan membuat diagram batang. Caranya tinggal gambar batangnya seperti ini. Dan kita hasil. Selanjutnya yang 60 banyak siswanya ada berapa? Ada 6. Kita hubungkan. Dan kita gambar batangnya. Selanjutnya Mbak Nina coba lanjutkan. Ayo. Tinggal dilihat dari tabelnya. Dulu ada 7. Dulu ada 5. Dan 90 ada 3. Ya, terima kasih Mbak Nina. Jadi seperti ini ya diagram batang. Kalau lebih jelasnya lagi bisa dilihat di layar seperti itu. Kemudian dari diagram ada diagram batang, diagram garis. Kita akan coba membuat diagram garis. Dari tabel ini kita akan coba buat menjadi diagram garis. Diagram garis itu sebenarnya hampir sama dengan diagram batang. Cuma bedanya kalau diagram garis kita hanya menghubungkan titik-titiknya saja menggunakan garis. Jadi misal nilainya 50 itu banyak siswanya 4. 60 banyak siswanya ada 6. Kita hubungkan menggunakan garis.
ini. Kemudian agar yang tersisa itu cuma garisnya, kita hapus batangnya. Minum. Ya, kurang lebih seperti ini diagram garis. Jadi kita tinggal hubungkan titik-titiknya saja, titik temunya antara nilai dan frekuensi atau banyak siswanya. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di layar. Seperti itu ya diagram garis. Kemudian yang terakhir ada diagram lingkaran. Untuk membuat diagram lingkaran, kita perlu menggunakan rumus. Jadi ada hitung-hitungannya. Caranya yaitu frekuensi dibagi N dikali 100%. Yang pertama dari nilai 50, banyak siswanya ada 4, jadi frekuensinya ada 4 dibagi dengan N-nya berapa jumlah siswanya? 4, 6, 5, 3. Berapa? 25 dikali 100%. Ini yang nilai 50. Sama dengan Coret 4 16. Kemudian yang 60 ada 6 per dibagi 2 kali 100%. Ini coret 4 dengan 24%. Dan yang nilai 70 ada 7 7 dibagi 25 dibagi 100%. Dengan ini 4 kali 7 8%. Dan yang 80 ada 5 dikali 100%. dengan ini 20%. Dan yang terakhir 90 3 dibagi 5 dikali 100%. 4 kali 3 12%. Seperti itu ya. Jadi kalau kita sudah tahu nilainya dalam bentuk presentasi, kita tinggal buat gambarnya. Bisa langsung dilihat di layar. Jadi seperti itu gambarnya. Dari 12% ada 16%, kemudian 24%, 28%, 20% dan 12%. Seperti itu ya, bisa dipahami semua ya. Bisa, Pak. Berhubung waktunya sudah habis, Bapak cukupkan pembelajaran kali ini. Jangan lupa terus belajar. Dan untuk review kembali, dari awal tadi kita belajar tentang apa? Tentang statistika, benar. Dan cara pengumpulan data ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama ada observasi, terus wawancara, dan yang ketiga angket. Kemudian setelah data itu terkumpul, maka kita akan menyajikannya dengan cara diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Satu lagi masih tabel. Ya, jangan lupa ya. Ya, sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk tugas silakan dibuka LKS-nya halaman 30, dikerjakan nomor 1 sampai 5. Minggu depan kita bahas bersama-sama. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.